Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sesuai dengan amanah judul yang diberikan pada malam hari ini adalah Ramadan, bulan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang halal. Ramadan, bulan Al-Quran, disebutkan lebih dahulu bahwa Syahrul Ramadan, baru dilanjutkan faman syahida minkum syahra. Artinya bulan Ramadan mulia karena bergandengan dengan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan isyaratnya bahwa ketika masuk bulan Ramadan, di samping kita maksimalkan puasa kita, maka kita harus maksimalkan juga Al-Quran kita. Kita maksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Karena kalau kita lihat bagaimana Al-Quran itu dimaksimalkan oleh Nabi, oleh sahabat, oleh ulama. Nabi SAW sendiri setiap bulan Ramadan bertadarusan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kalau bulan biasa Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu, tapi khusus bulan Ramadan Rasulullah SAW bertadarus bersama malaikat Jibril alaihissalam. Artinya apa? Sedangkan Nabi saja memaksimalkan bulan Ramadan bersama Al-Quran. Kemudian kalau kita lihat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sering mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat witir. Apa kata Uthman bin Affan yang populer? Kalau saja hati ini bersih, maka tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Itu kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang bisa menghatamkan Al-Quran juz 1 sampai juz 30 dalam satu rakaat witirnya. Ada juga dari kalangan tabi'in yang bernama Qatadah bin Da'amah.
yang meninggal tahun 60 atau 61 Hijriah, dan salah seorang murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini sampai dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama pakar tafsir dan paham akan perselisihan ulama dalam masalah tafsir. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi ini yang semisal dengan Qatadah di zaman itu. Jadi dikatakan bahwa Qatadah itu berinteraksi dengan Al-Quran 1 kali tiap minggu. Kalau di bulan biasa khatam Quran, berarti 4 kali sebulan di luar Ramadan. Pakar tafsir 4 kali sebulan khatam Al-Quran. Memasuki bulan Ramadan 3 kali dalam sehari khatam Quran. Dan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau sekali khatam 1 hari. 1 hari sekali khatam. Begitulah para ulama berinteraksi dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan, karena ayatnya jelas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Isyaratnya bahwa bulan Ramadan tak terpisahkan dengan Quran. Kemudian juga Imam Abu Hanifah di bulan Ramadan 60 kali khatam di malam hari dan 60 kali khatam di siang hari. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, bagaimana mereka berinteraksi dengan Quran. Ada juga Imam Asy-Syafi'i 1 kali khatam di luar Ramadan sehari. Dalam sehari 1 kali khatam di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan beliau 2 kali sehari khatam Quran. Seperti minum obat, 2 kali sehari khatam Quran. Itu Imam Asy-Syafi'i. Bahkan ditambahkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa khataman tersebut dilakukan di dalam salat. Bayangkanlah bapak-bapak ibu, gimana bengkaknya kaki kita. Khatam Quran dalam salat. Ada juga Imam Bukhari 2 kali sehari khatam. Ada juga Al-Aswan bin Yazid, seorang ulama tabi'in dari Kufah, menghatamkan di bulan Ramadan itu setiap 2 malam sekali khatam. Setiap 2 malam sekali khatam. Berarti 15 kali khatam selama sebulan Ramadan. Ada juga Ibnu Asakir, seorang ulama hadis dari negeri Syam. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya, sekali sepekan di luar bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan beliau khatam 1 kali sehari. Berarti 30 kali khatam selama bulan Ramadan. Begitulah para ulama memaksimalkan bulan Ramadan bersama Al-Quran. Bahkan hari ini tidak zaman sahabat, tidak zaman tabi'in, tidak jauh-jauh. Ada dulu namanya Musa. Musa itu ikut Hafiz Cilik Indonesia. Murojaahnya sehari 10 juz. Berarti dalam 3 hari khatam orang Indonesia. Anak kecil 5 tahun dia juara di Hafiz Cilik RCTI. Artinya apa? Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kalaupun kita tidak bisa seperti para sahabat, para ulama, dan orang-orang yang bisa menghatamkan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, paling tidak kita usahakan sebulan sekali khatam. Berarti 1 hari 1 juz. Kalau berat sekali duduk 1 juz, bagi 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti setiap waktu solat kita baca 2 lembar. Karena 1 juz itu 10 lembar.
Berat juga bagi 10. Sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum subuh, setelah subuh. Seperti itu. Dibagi, jadi 10 kali kita duduk, kita selesaikan 1 juz Al-Quran. Enggak bisa juga, itu standar Nabi. Tidak ada lagi yang lebih sedikit dari 1 juz sehari. Itu standar. Tapi kalau enggak bisa juga, paling tidak kita usahakan jangan pernah setiap hari dari bulan Ramadan itu tidak ada waktu untuk Al-Quran. Walaupun 1 ayat tak masalah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sadaqallahul azim. Udah 1 ayat. Pokoknya sehari jangan tinggalkan kecuali kita membaca Quran seberapa mampu kita. Kalau bisa standar Nabi 1 juz, kalau bisa lebih lagi silahkan. Artinya saya ingin menyampaikan yang tadi, ulama-ulama sahabat Nabi, orang-orang pilihan yang Allah berikan kemampuan untuk itu, jangan diikuti jumlahnya, tapi ikuti semangatnya. Semangat mereka bersama Quran sungguh sangat luar biasa. Karena orang yang membaca Quran itu orang yang dimudahkan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh akan Al-Quran itu kecuali yang dibersihkan, disucikan oleh Allah. Jadi kalau kita diberikan kesempatan untuk bisa membaca Quran, berinteraksi dengan Quran, baik membaca, memahami, menghafal, mengamalkan, mengajarkan, yang mana bagian kita, maka kita sudah termasuk hamba pilihan Allah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka ambil itu. Tapi kalau belum ada keinginan, belum ada kesempatan, maka beristighfarlah. Minta ampun kepada Allah, minta petunjuk Allah agar bisa membaca Al-Quran. Karena kalau sudah membaca Quran, berarti kita sudah dipilih oleh Allah. Karena tadi la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh akan Al-Quran itu kecuali orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah baca Quran itu kecuali Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah berikan inayah, taufik, pertolongannya bisa membaca Al-Quran, apalagi dalam jumlah yang banyak. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, bukan kejar banyak yang tadi ceritanya sekali hatam 1 hari, tapi kejar semangatnya dan sesuaikan kemampuan kita dan usahakan rutin. Dan siapa yang bisa mewiridkan Al-Quran, apa kata Nabi? Di sahabat pernah bertanya, amalan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Afdalu amali ummati, kata Rasulullah, qiraatil Quran, membaca Quran. Siapa yang bisa mewiridkan membaca Quran pagi, petang atau malam, 2 kali sehari, seperti minum obat. Kalau minum obat ada 3 kali, 2 kali sekali. Kalau ini 2 kali sehari, bisa mewiridkan membaca Al-Quran. Terserah, mau tadi 1 ayat pagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul azim. Malamnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, Sadaqallahul azim. Rutin tuh bisa diwiridkan pagi petang, maka akan mendapatkan 4 keutamaan. Apa keutamaannya? Insyaallah subuh nanti kita sambung lagi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.